Halo, selamat datang di Pulau Sumba, Tanah Merapu. Kali ini bertemu lagi dengan channel YouTube Bali Forest Holidays. Kali ini kita akan membahas mengenai wisata Sumba, keindahan alam yang tersembunyi di Pulau Para Pendekar Berkuda. Tempat wisata Sumba mungkin kurang terdengar selama ini. Padahal di dunia internasional, Sumba telah memiliki reputasi tinggi, paling tidak dengan penghargaan pantai terbaik di nomor urut yang ke-17 dari 100 pantai dunia. Sumba telah menunjukkan kepada dunia bahwa keindahan alam Sumba tidak bisa dianggap remeh. Sumba adalah sebuah pulau misterius dan sangat liar yang terletak di Nusa Tenggara Timur sebelah barat daya Flores. Pengunjung bisa menjumpai desa-desa tradisional yang dibangun di atas puncak bukit dan dilindungi oleh dinding batu bersejarah. Di sini hamparan padang rumput dan perbukitan batu kapur memberi luasan tersendiri. Sementara desa-desa di puncak bukit dengan rumah-rumah yang beratap ilalang dijaga oleh makam megalitik. Dari air terjun spektakuler sampai desa-desa kuno, Pulau Sumba pasti akan menjadi tujuan yang tidak akan terlupakan. Meski perlahan mulai mendapat daya tarik di media sosial, Pulau Sumba masih dianggap sebagai destinasi yang cukup tersembunyi. Oke guys, kita akan membahas atau menelaah satu persatu mengenai tempat wisata Sumba. Yang pertama adalah lapangan Pasola Lamboya. Pasola berasal dari kata sola atau hola, yang berarti sejenis lembing kayu yang dipakai untuk saling melempar dari atas kuda yang sedang dipacu kencang oleh dua kelompok yang berlawanan. Jadi pasola atau pahola berarti permainan ketangkasan saling melempar lembing kayu dari atas punggung kuda. Pasola merupakan bagian dari serangkaian upacara tradisional guys, yang dilakukan oleh orang Sumba yang masih menganut agama asli yang disebut Marapu. Permainan pasola diadakan di tempat wisata Sumba berupa lapangan pasola yang ada di 4 kampung. Keempat kampung tersebut antara lain Kodi, Lamboya, Wonokaka, dan Gaura. Pelaksanaan pasola di keempat kampung ini dilakukan secara bergiliran, yaitu antara bulan Februari hingga Maret setiap tahunnya. Tradisi puncak ini pun akan dipenuhi dengan ribuan orang, tepat di padang rumput atau savana Lahigalang. Akan ada puluhan pemuda dari 10 dusun atau paraingu yang beradu ketangkasan mengendalikan kuda dan menombak lawannya dengan lembing-lembing tumpul. Acara di tempat wisata Sumba ini dihadiri oleh ribuan penonton, baik itu orang Sumba tersendiri maupun orang luar Sumba, dan yang paling luar biasa adalah didatangi oleh wisatawan-wisatawan asing yang hendak menyaksikan secara langsung bagaimana acara tradisional ini diadakan. Lokasi berada di Patiala Bawa, Lamboya, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur. Yang berikut kita bahas mengenai Danau Wekuri. Nama Wekuri sendiri berasal dari bahasa Sumba yang berarti air percikan. Untuk karena danau tempat wisata Sumba ini terbentuk dari percikan air laut yang menembus batu karang. Kedalaman Danau Wekuri berkisar antara 30 cm hingga 2,5 meter. Dan kadang ketika pasang naik, maka dia bisa mencapai 5 meter. Danau Wekuri merupakan danau air asin berasal dari air laut yang menembus batu karang yang mengelilingi danau. Akibat dari akumulasi garam, kandungan kadar garam di danau ini lebih pekah daripada di laut. Lalu yang berikut kita akan membahas objek wisata yang ketiga adalah Pantai Walakiri. Pantai Walakiri memiliki pasir putih dan ombak cenderung tenang. Letaknya memang cukup jauh dari kota Wengapu, yaitu 24 km. Letak yang sangat jauh ini justru membuat Pantai Walakiri semakin istimewa. Pantai ini memiliki hutan mangrove atau bakau yang unik. Waktu yang sangat cocok jika Anda ingin berkunjung ke Pantai Walakiri lebih direkomendasikan untuk ke sore hari ya, karena kita bisa melihat sunset atau matahari terbenam. Yang berikut kita akan melihat tentang air terjun Waimarang. Air terjun ini berdinding bebatuan dengan 3 tingkatan air terjun. Di tempat wisata Sumba ini, air terjun pertama kali memiliki ukuran yang paling kecil. Ukuran yang kedua paling lebar sekitar 7 meter dan yang ketiga kurang lebih sekitar 3 meter. Lokasinya ada di Ngarukanoru, Umalulu, Kabupaten Sumba Timur. Wow. Jam buka itu dari jam 8 sampai jam 17.00. Yang berikut kita membahas mengenai Bukit Warinding. Bukit Warinding terkenal dengan pemandangannya yang begitu mempesona. Dibutuhkan sekitar 1 jam perjalanan dari
hotel ya. Suhu udara di bukit tempat tersebut, yakni di Sumba, juga sangat sejuk karena berada di ketinggian ya. Jadi sesekali jika kita ingin menghilangkan penat di Bukit Waringin, kita akan menemui anak-anak Sumba yang tengah bermain atau mengembala hewan ternak seperti kuda maupun domba. Ada dua aktivitas menarik yang tidak boleh dilewatkan ketika kita berada di Bukit Waringin, yaitu momen matahari terbit atau sunrise dan momen matahari tenggelam atau sunset. Wow, luar biasa. Yang berikut adalah air terjun Tenggedu. Air terjun Tenggedu adalah desa Sumba ini diberi nama sesuai dengan nama desa tempat air terjun itu berada. Lokasinya sedang hangat dibicarakan oleh masyarakat karena keunikannya. Sepanjang perjalanan menuju lokasi ya, tempat pemandangan perbukitan Kasumba Timur dengan hewan ternak yang berkeliaran bebas padang rumput. Air terjun Tenggedu letak di atas tebing bebatuan ya. Kita harus berhati-hati untuk turun ya ketika turun ke bibir sungai. Dan ketika setibanya di air terjun Tenggedu, semua kelelahan kita terbayar dengan keindahannya. Namun sayang, air sungai saat itu sedang tidak jernih karena semalam air hujan. Wow, jadi kadang-kadang air hujan turun kita tidak menyaksikan air ini secara jernih ya. Nah, lokasi air terjun Tenggedu ada di Ndapayami, Kenantang di Sumba Timur ya. Lalu yang berikut kita akan membahas mengenai Pantai Nihiwatu. Pantai Nihiwatu berada di peringkat ke-17 dari 100 pantai terbaik di dunia. Pantai tempat wisata Sumba ini merupakan salah satu tujuan para surfer atau peselancar kelas dunia untuk mencoba keganasan ombak pantai tersebut. Bahkan para peselancar menjuluki pantai ini dengan sebutan God's Left. Pantai ini memang memiliki suasana yang sepi dan nyaman sehingga sangat cocok bagi yang ingin menyendiri dan menikmati suasana pantai. Wow guys, sangat direkomendasikan sekali. Lalu yang berikut kita akan melihat tentang Pantai Batu Bela. Wow, Pantai Batu Bela ini di Kabupaten Sumba Barat dan bisa ditempuh sekitar 90 menit dari kota Waika Bubak menuju Kecamatan Lamboya. Namun akses jalan ke tempat wisata Sumba ini sudah bisa dibilang baik ya. Dan mungkin dulunya sangat rusak, namun sekarang sudah bagus-bagus guys. Jadi jangan khawatir, tetap harus berkunjung ke Sumba. Lalu yang berikut, air terjun Lapopu. Air terjun ini memiliki ketinggian sekitar 90 meter dengan tipe berudak-undak. Air terjun Lapopu berada di tepi Sungai Wanokaka dan bersumber dari pecahan sungai Labiri yang muncul dari gua. Lokasinya berada di Dusun Malodong, Desa Rewarara, Kecamatan Wanokaka, Kabupaten Sumba Barat. Yang berikut atau yang terakhir adalah Kampung Adat Tarung. Kampung Tarung merupakan salah satu destinasi yang selalu masuk dalam daftar penjelajahan tempat wisata Sumba yang menarik. Cukup beberapa menit saja dari pusat kota, pengunjung sudah bisa melihat wajah asli budaya Sumba yang begitu murni. Kampung ini bukan sekadar kampung biasa, melainkan juga berfungsi sebagai institusi sosial dan keagamaan atau biasa disebut dengan Merapu. Inilah salah satu potret terbaik menyentuh langsung agama Merapu di Sumba, bersama tradisi yang tidak banyak berubah sejak masa lampau. Ada 3 bagian utama rumah adat di tempat wisata Sumba ini. Pertama, bagian atap rumah atau disebut toko uma, berbentuk runcut seperti menara biasa digunakan untuk menyimpan benda-benda pusaka. Terkadang pula di sana digunakan untuk menyimpan hasil panen. Yang kedua adalah ruang hunian atau beyuma yang tidak menyentuh tanah. Ada ruang dalam dibedakan atas ruang akses untuk pria dan wanita. Ada juga ruang hunian berlantai bambu dan tempat bermusyawarah berupa beranda luas atau bangga. Lalu yang terakhir adalah bagian ketiga, bagian bawah rumah atau kali kabunga, menjadi kandang ternak atau seperti kambing, babi, bahkan kuda dan kerbau. Lokasinya ada di Wailiang, Kota Waika Bubak, Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur. Baik guys, hanya itu saja beberapa pembahasan tentang beberapa objek wisata yang ada di Tanah Merapu atau Tanah Sumba, terletak di Provinsi NTT. Jangan lupa pencet tombol like, subscribe, and share. Dan jangan lupa juga pencet tombol lonceng untuk terus mengikuti informasi-informasi penting tentang perjalanan wisata di NTT maupun di seluruh Indonesia bersama channel YouTube Bali Flores Holidays. Salam sehat, salam semangat, tetap sukses untuk kita semua. Salam pariwisata Indonesia, salam Bhinneka Tunggal Ika. Loba Mora Manise, Loba Mora Jaya selalu. Pariwisata Flores tetap di hati. Salam dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Dan terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe.